ketika itu. Siap. Berhenti Pak, sebentar ya. Siap. Oke. Ada lagi 10. Jadi hakim loh, jadi sesuai apa aja lagi di sini. Kalau yang kemarin dia dulu karena lapar, kalau sekarang itu kenyang, kejangan nih kayaknya. Jalan ya. Jauh, jalan. Baik, apa namanya, teman-teman, untuk lokasi keempat ini kita jump directly ke sesuatu yang berbeda dengan yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita di volcanic environment yang kemudian dia karena posisinya semuanya terkontrol gravitasi, sehingga kita punya seri deposisi yang mix up ya, antara yang high density, ada debris juga, kemudian low density yang overall pada literatur saat ini itu disebut sebagai mass transport deposit ya. Jadi collectively itu disebut MTC ya, dengan berbagai variasi tergantung pada densitas. Jadi kalau kita lihat tadi, densitas itu pengontrol utama. Pengontrol kedua itu adalah volume sebetulnya. Jadi seberapa banyak volume yang terlibat di dalam transport submarine tersebut. Nah, sekarang kita berpindah ke shallow marine. Ini sesuatu ketika volcanic andesit tua. Jadi merefer pada klasifikasi Belanda ya. Karena kalau yang present day volcanic Jawa, Sumatera itu kan andesit muda katanya. Nah, jadi periode sebelum itu andesit tua, dan dikatakan umur dominannya di Oligo-Miocene. Ya, kita dapat semuanya Miocene terus ya, nggak pernah Oligocene di sini. Nah, kita sekarang lompat ke jadi kalau tadi seri Miocene awal vulkanik, nah sekarang kita di early middle Miocene. Jadi ketika vulkanik kita ini sudah subdued, jadi sudah selesai vulkanismenya, kemudian sea level rising up, menjelang middle Miocene ya, karena kita di middle Miocene punya event global hajatan besar planet yang disebut sebagai middle Miocene climatic optimum. Itu semuanya naik gitu ya secara global, makanya di mana-mana kita punya korelasi limestone yang cukup merata ya. Nah, di sini di daerah jadi kita sekarang sudah di bagian tengah ya, ke utara itu ada vulkanik Panggung yang dia belum kolaps gitu ya, sehingga bentuk vulkaniknya masih kelihatan di sini ya, ini Panggung. Nah, kemudian ke selatan kita punya vulkanik lain yang itu sudah covered up, jadi tertutup oleh limestone. Nah, vulkaniknya ini kita sebut sebagai Wedi Ombo. Jadi kalau ya familiar dengan pantai-pantai Gunung Kidul, salah satu pantai yang berbeda di Gunung Kidul karena batuannya hitam itu adalah pantai Wedi Ombo. Karena itu batuan vulkanik
Gunung api Wediombo. Nah, Wediombo ini dia sudah tidak punya edifice di permukaan. Jadi bentuk morfologinya sudah bukan lagi vulkanik gunung api, tetapi dia sudah menjadi kars Gunung Sewu, topografi kars ya. Jadi di sini sudah karstifikasi gitu ya, membentuk Gunung Sewu. Jadi ini yang kita sebut sebagai proses peneplain gitu ya. Jadi proses pemotongan permukaan satu topographic height biasanya oleh wave proses ya, sehingga kemudian dia cukup rata untuk ditutup atau ditumpangi oleh shallow marine carbonate sedimentation. Nah, jadi kita punya tinggian ini lebih tinggi karena dia lebih hinterland ya, marine ke sana ke selatan ya. Nah, sehingga marine incursion datang dari sini, erosi ini. Kalau ini belum ke erosi ya. Nah, sehingga kemudian deposisi karbonat ada di sini. Jadi karbonat kita yang kita sebut sebagai formasi Wonosari, kalau ke Pacitan disebut sebagai Punung karena nama geografisnya beda ya. Itu merupakan platform karbonat, dan kalau bayangan kita sebuah platform itu mostly kita punya very low angle ya, carbonate slope atau shallow marine slope gitu ya, dari coastline. Ini coastline ya. Kemudian dia sloping down, landai sekali ya. Jadi cuman 1 sampai 4 derajat ya, slope 4 itu maksimum ya, dia sloping down seperti itu, sehingga respon terhadap proses karbonat di sini itu dikontrol 2 hal. Pertama tentu penetrasi sinar matahari, jadi faktor kedalaman, dan yang kedua adalah faktor masuknya energi laut. Karena tentu kalau energi laut ketika dia mengarah ke arah coastline, tentu karena friksi bagian dasar ya, ini dia akan diminish energinya. Nah, interplay dari 2 proses ini yang akan menentukan fasies karbonat kita ya. Nah, kita membagi menjadi 3 fasies. Inner rim, jadi landaian dalam gitu ya. Nah, ini dia very much low energy. Mengapa? Karena kita punya shoal di depan di bagian mid rim ya. Shoal ini dimana karbonat sand kita itu mostly collected oleh proses tidal dan wave. Jadi dia akan terkumpul di sini. Nah, karena dia topografiknya lebih tinggi dibandingkan sekitarnya, otomatis energi dari laut itu akan dissipate di sini, dissipated gitu ya. Artinya akan terabsorb sehingga yang masuk sini jadi low energy. Maka di inner rim itu kalau kita familiar dengan klasifikasi karbonat, kita akan cenderung ketemu weki ya. Artinya lime-nya lebih banyak, lumpurnya lebih banyak di sini. Nah, nanti di bagian luar kita sebut sebagai outer rim, di mana open marine ya, open marine di sini semua rombakan dari sini akan transported downward ya, redistribute lagi, dan kadangkala di sini kita akan punya pengaruh storm. Nah, jadi tidak jauh sebetulnya dari lokasi ini di bawah tadi itu kita punya crossbed yang typical storm ya, di situ yang kita sebut sebagai hammock ya, hammocky cross stratification kita punya. Tempatnya memang di bawah ini ya, sehingga menunjukkan dia posisinya outer rim. Jadi outer rim ini di atas outer rim ini kita punya daily wave process. Jadi proses gelombang harian itu bekerja dari sini ke sini gitu ya. Yang di bawah sini dia lebih quiet, energinya hanya akan redeposited kalau ada storm atau kalau ada MTC ya, mass transportnya. Jadi gravity dia dragging down ke bawah ya. Nah, nanti kita di sini akan ketemu yang kita sebut sebagai turbidite karbonat gitu ya. Nah, kadangkala tempat di sini ini kalau dia cukup stabil dalam arti tidak berpindah, kita bisa punya patch ya, karbonat patch atau patch reef. Itu tempatnya di sini. Kenapa? Ini paling shallow ya, kemudian higher energinya menjamin tidak ada banyak suspended sediment. Jadi clean ya, clean water. Nah, ini favorable kita untuk berkembang patch ya. Nah, jadi
tempat di mana shoal ini terbentuk, kadangkala di situ juga ada patch. Jadi asosiasi keduanya ini akan sangat menarik. Mengapa? Begitu kita punya reef patchy berkembang, dia akan catch up ke atas, artinya mendekatkan tubuh reefnya ke arah wave. Jadi memberikan dirinya untuk dihancurkan oleh gelombang. Akibatnya hancurannya itu menjadi bahan baku memperluas shoal. Jadi shoal kita akan semakin luas. Nah, jadi kalau teman-teman familiar dengan snorkeling, diving, atau di daerah-daerah karbonat platform gitu ya. Jadi kalau kita punya jadi kalau misalkan di Kepulauan Seribu gitu ya, Kepulauan Seribu kita punya sana utara gitu ya, north. Umumnya patch-nya kan seperti ini ya, timur barat. Nah ini, jadi ini yang kita sebut sebagai patch reef. Jadi reef, tetapi dia patchy gitu ya, nggak membentuk satu barrier reef seperti di Eastern Australia ya, tapi dia lokal saja. Nah ini kadang-kadang kita akan punya bentukan sand seperti ini gitu ya. Jadi ada juga yang bentuknya gini ya. Nah ini yang kita sebut sebagai dangkalan, yang kita sebut sebagai shoal ya. Jadi ada simbiosis mutualisme antara shoal dengan patch ya. Jadi dia memberikan tempat di mana patch itu develop, di sisi lain patch akan memberikan material supplies karbonat klastik kepada si shoal itu sendiri, sehingga shoal kita develop. Nah, mengapa shoal ini penting? Karena dari sekian banyak fasies karbonat platform ya, tentu kita berharap typical arun reef gitu ya. Reef arun itu dia patchy ya. Itu yang develop. Mengapa? Karena identifikasi bodinya kan paling mudah, atau level banyu urip gitu ya, kan identifikasinya ini satu build up gitu ya. Nah tetapi sebetulnya di alam definisi build up secara fasies itu tidak harus dia secara morfologi berbentuk satu build up seperti misalkan di Kepulauan Seribu gitu ya. Karena apa? Karena patch itu cenderung akan destroy. Dia akan cenderung dihancurkan oleh gelombang dan pecahannya akan di spread ya, itu ya, ke shoal di sekitarnya. Nah sehingga sebetulnya yang terbaik fasies yang preserve itu adalah shoal ini ya. Siap? Yes. Misalnya karena karbonat itu tadi terdiri dari beberapa fase ya, Yes. posisi itu terlalu berdekatan, nggak begitu jauh. Nah itu tuh apakah